Baik Bapak Ibu, tadi pertanyaan tentang bagaimana cara adab terhadap guru ya. Baik. Beberapa waktu belakang ini Bapak Ibu mungkin kita sudah sering mendengar beberapa kasus ya, perseteruan yang terjadi antara guru dengan muridnya, benar kan? Atau orang tua murid dengan guru anaknya yang berakhir ricuh. Bahkan Bapak Ibu sampai harus dibawa ke meja hijau. Di dalam Islam, Bapak Ibu, guru merupakan orang yang berilmu yang harus benar-benar dihormati. Selagi apa yang disampaikannya merupakan kebenaran dan sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, karena darinya kita dapat memperoleh ilmu, Bu, yang tak terbatas dari guru. Dulu ya, bahkan demi memperoleh sepotong hadis atau mencari ilmu lain, orang-orang rela melakukan perjalanan jauh, Bapak Ibu, demi dapat duduk di majelis ilmu dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, berbeda dengan sekarang yang dapat dengan mudah dalam menuntut ilmu, bisa lihat YouTube, bisa lewat Google atau yang lainnya. Tapi orang-orang dulu sampai-sampai anaknya disekolahkan ke pondok pesantren dengan jarak jauh, jarang pulang. Demi apa? Demi menuntut ilmu dari gurunya. Nah, terus bagaimana dengan ada adab kita terhadap guru yang perlu kita terapkan ketika menuntut ilmu? Baik, yang pertama, mendoakan kebaikan untuk guru kita. Balaslah kebaikan dengan kebaikan pula. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan guru adalah dengan mendoakannya. Jika bukan karena ilmu yang disampaikan oleh guru, mungkinkah kita masih dalam keadaan bodoh dan tidak tahu banyak hal, Bapak Ibu? Rasulullah SAW bersabda, apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak bisa membalasnya, maka doakanlah dia hingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Hadis riwayat Bukhari, Bapak Ibu. Taib yang kedua, tidak mengaduh, tidak mengganggu atau melakukan kesalahan di hadapan guru. Bagaimana rasanya ketika kita sedang berdiri menyampaikan sesuatu, namun orang yang kita ajak bicara malah ngobrol sendiri? Tak enak kan? Pasti tak enak, bukan? Nah, demikian pula dengan guru. Walaupun juga tak enak mendengarkan kita, melihat dan memandang kita. Ketika mereka sedang menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu, maka dengarkanlah dengan seksama. Saat kami sedang duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah SAW, kemudian duduk di hadapan kami, maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tapi tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Itu kata sahabat. Yang ketiga, menghormati hak guru. Guru juga memiliki hak-hak dalam mengajar, Bapak Ibu. Maka hargailah hak guru tersebut. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, hadis 2718, dan Ahmad, kitab hadis yang kelima 323, lafaz milik Al-Bazzar, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Targhib halaman 1, kitab bab 1 117. Apa kata Rasulullah? Bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang tua. Itu satu ya. Tidak menyayangi yang muda, tidak mengerti hak ulama kami. Nah, ini jelas. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan guru. Rendahkanlah diri di hadapan guru. Sebab seorang yang sombong biasanya akan sulit menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Ibnu Jama'ah rahimahullah berkata, Bapak Ibu, hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendah dirinya kepada seorang guru adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan. Lihat dalam kitab Tazkirah Sami' halaman 88, Bapak Ibu. Yang kelima, duduk dan bertanya dan mendengarkan dengan baik. Di dalam majelis ilmu, lakukan segala sesuatu yang baik. Misalkan ingin bertanya, maka bermohon izin dulu dengan sopan, tidak menyalahnya ketika berbicara. Syekh Bakri Abu Zaid rahimahullah di dalam kitabnya Ilya Talibul Ilmi mengatakan, pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama gurumu, syekhmu, kiaimu, buyamu, pendakwah. Pakailah cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkannya. Dan terakhir, Bapak Ibu, bersabar terhadap kesalahan guru. Guru juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang lemah lembut dalam menyampaikan, juga ada guru yang memiliki cara mengajar yang keras. Ketika sudah berniat untuk menuntut ilmu, maka sudah seharusnya kita bersabar dalam
berjuang di dalamnya. Termasuk bersabar terhadap guru kita. Jangan malah marah atau malas karena tidak ingin bertemu dengan guru yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Kewajiban untuk ilmu tidak akan berhenti Bapak Ibu sampai kita mati. Maka pahamilah bagaimana adab yang seharusnya dilakukan terhadap guru agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.